Haleluya, puji Tuhan. Hadirnya Roh Kudus dalam hidup dan ibadah kita adalah yang terpenting dan yang terindah. Untuk itu mari malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita merindukan bersama Roh Kudus hadir, memenuhi kembali, menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah seperti hal itu, jiwa kita merindukan Tuhan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Amin. Ku rindu selalu. Haleluya. Rindu selalu Puji Tuhan. Glory. hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu. Ku rindu selalu Ya benar Tuhan. hadirmu di hidup, Oh benar. Haleluya. memulihkan jiwaku, hapuskan air Oh mataku, mengalirlah ya Roh Kudus. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Oh amin. Haleluya. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di Oh benar Tuhan. Mari sama-sama kita merindukan hal ini, berkata mengalirlah. Oh haleluya. mengalirlah kuasa Roh Kudus, Allahku yang heran. mengalirlah Jamalah kami semua Tuhan. ini, Oh amin. Oh haleluya. oh Roh Kudus di hidupku, Mengalirlah oh Roh Kudus. mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Segala pujian, syukur, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di malam yang indah ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Betapa hati kami merindukan selalu kehadiran Roh Kudus itu di dalam hidup kami. Seperti tanah yang kering yang merindukan air. Demikianlah hati kami, jiwa kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Yaitu Roh Kudus untuk tetap tinggal di dalam hidup kami ini. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur. Roh Kudus yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati pribadi-Mu malam ini ya Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan di tempat ini dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Lawati kami, terlebih biarlah Tuhan Engkau hadir senantiasa di dalam kehidupan kami semua. Membawa kami gereja-Mu kepada kesempurnaan. Dari awal sampai akhir, ibadah doa kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bertakhtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah doa malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hadirat Tuhan kita ada saat ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Roh Kudus yang telah tercurah dari sorga memberikan sukacita, membangkitkan gereja Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita bersama satukan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Oh dalam hadirat Tuhan, kami menyembah Engkau. Glory. Kami menyembah. Haleluya. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, Oh gereja Tuhan dibangkitkan. Tuhan dibangkitkan. Haleluya. Dari Puji sorga, Tuhan. Gereja Tuhan dimenangkan. Haleluya. semua bangsa-bangsa Amin. Puji Tuhan. mengaku bahwa Yesus Tuhan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Dalam hadirat kami ada saat ini ya Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Engkau Allah yang heran. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Oh dalam hadirat-Mu. Oh puji Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu, Glory. curahkanlah roh-Mu atas Roh tercurah dari surga. roh tercurah dari sorga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari Oh sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah Haleluya. dari sorga, Gereja Tuhan gereja dimenangkan. Tuhan dimenangkan. Semua
Puji Tuhan. Roh Suci yang ada di hati kita menghidupkan kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang nyata. Kuasanya heran dan setiap karyanya kita mengerti dan kita rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Haleluya. Roh Suci atasku, hidupkanku. Amin. Roh Suci atasku, hidupkanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh Suci atasku, hidupkanku. Oh, amin. Yesus kehidupanku. Roh Suci. Roh Suci atasku, Oh, hidupkanku, glory. hidupkanku. Terima kasih Tuhan. Hidupkanku. Oh, terima Roh kasih. Suci atasku, Haleluya. hidupkanku. Yesus Roh Suci kehidupanku. atasku, hidupkanku. Roh Suci atasku, Oh, hidupkanku. Hidupkanku, hidupkanku. Roh Suci atasku, hidupkanku. Yesus kehidupanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat terindah yaitu ketika kita ada di hadirat Tuhan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi dan berkarya di hati kita. Adalah hal yang luar biasa. Membuat kita sadar akan Tuhan dan arti kehidupan ini. Mari, biar kita senantiasa rindu Roh Kudus yang ada di hati kita memerintah kehidupan kita. Untuk kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Oh, haleluya. Ku rindu Kau selalu ya Tuhan. Oh, puji Tuhan. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat. Oh, ku sembah kudus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kau Allah yang kudus. Dan kami sembah Kau Tuhan. Sanjung Kau mulia, Oh, mulia bagimu. amin. Puji Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus. Penuhi kami senantiasa Tuhan. Kami rindu selalu menikmati karya-Mu yang indah. Oh, jamahan hadirat-Mu ya Tuhan. Glory. Haleluya. Benar ya Tuhan. Oh, benar ya anakku. Oh, puji Tuhan. Glory, haleluya. Ubah hatiku, jadikanku jamalah Oh, benar Tuhan. Ku sembah
benar ya Tuhan. Saat ini kami ada karena anugerah-Mu dan karya-Mu, ya Roh Kudus, yang heran atas hidup kami, yang menyadarkan kami untuk tetap setia beribadah dan rindu untuk menikmati, mengalami karya-Mu yang heran atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang bertakhta di atas pujian kami, dan Engkau pun yang akan memberkati kami dengan firman-Mu. Dan saat ini kami siap untuk kembali mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, buat kami mengerti, ubah hati kami Tuhan. Biar kami tetap mengiring Tuhan, semakin diubahkan seperti yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang Kau siapkan malam hari ini ya Tuhan, biarlah tinggal dalam urapan-Mu. Apa yang Kau taruh dalam hatinya, Engkau sempurnakan dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Semua kami yang mendengarkan diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau baik buat kami semua. Dan saatnya kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik sehingga kita masih ada kesempatan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus di atas kehidupan kita semua, gereja Tuhan. Yang kita sudah dengar banyak, sangat diperlukan oleh gereja. Karena itu pun Yesus katakan dia perlu naik ke surga supaya Roh Kudus itu datang. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat dari firman Tuhan karena tema yang diberikan yaitu Kristus yang menjadi pengharapan akan kemuliaan itu. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kalau kita pelajari maka jemaat Kolose adalah satu jemaat yang bertumbuh dewasa rohani. Sehingga di dalam suratan Rasul Paulus ini dia katakan dia selalu doakan dan ingat kepada mereka karena pertumbuhan rohani mereka yang sangat baik. Tetapi tetap kita melihat Rasul Paulus ingin membawa mereka untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kita bisa baca dalam pasal yang pertama. Sehingga sampai kepada ayat yang ke-27 dari pasal yang pertama, Kolose pasal yang pertama. Di sana dia berkata, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27, bagian yang di bawah ya, B, dia dikatakan begini, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada sidang jemaat Kolose, yaitu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa lain dikatakan ada di dalam kamu. Kristus ada yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di dalam Alkitab lain pun hanya dikatakan bahwa Kristus ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita melihat bahwa di sini dia anjurkan kepada sidang Kolose supaya Kristus itu ada di dalam kehidupan mereka. Kristus, kalau kita kemudian lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, di sana dikatakan memang Roh Allah itu diam di dalam kita. Jadi bukan sekedar saja kalau kita membaca tadi dalam Kolose 1 ayat yang 27, dia ada di tengah-tengah kamu, tetapi memang ada di dalam kita. Roh Allah itu ada di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Dan kita tahu dikatakan di sana dalam Roma 8 ayat 9, Roh Allah itu adalah Roh Kristus. Kita mengerti dan mengetahui arti daripada kata Kristus, yaitu yang diurapi. Kita bisa membaca dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Di sana dia tuliskan yang diurapan itu adalah minyak yang ada
di atas kalau kita baca Ibrani pasal pertama, dia tulis tentang anak Allah yaitu Yesus yang diurapi. Dan dia diurapi dengan minyak. Waktu Tuhan Yesus mulai mengadakan pekerjaan daripada Bapa, yaitu melayani, maka di dalam Lukas 4 ayat 18, di sana Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan itu mengurapi aku. Jadi urapan daripada Allah, yaitu urapan roh itu, yaitu minyak itu mengurapi. Karena kata urapan itu adalah biasanya diberikan kepada orang yang seorang raja di dalam zaman perjanjian lama atau nabi yang kemudian diminyaki. Jadi kita lihat itulah Kristus itu. Kalau kita kemudian melihat juga di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima, dan Filipi 2 ayat yang ke-11, kita mendapatkan kesimpulan, Yesus Kristus itu Tuhan. Kita menyembah kepada Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lalu dia berkata bahwa Kristus itu yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa lain juga dia berkata bahwa itu merupakan source of glory. Jadi sumber dari kemuliaan. Itu ada di dalam Kristus. Ya, sumber kemuliaan. Jadi kita melihat di situ bahwa Kristus adalah sumber kemuliaan, dan kemuliaan itu tentunya berbicara bukan tentang kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 katakan, maka kemuliaan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan gereja yang bangun dan dari kegelapan kepada kehidupan yang terang. Jadi kita melihat bahwa Kristus itu yang ada di dalam kita menjadi sumber dari kemuliaan. Dan puji Tuhan bahwa dia berikan kepada kita kemuliaan, yaitu kemuliaan Tuhan. Kita mengerti semua juga arti kata kemuliaan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama dia berbicara tentang kabot yang mempunyai pengertian berat atau sesuatu yang berat yang berbobot atau sesuatu yang bermutu. Jadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang berkualitas boleh dikatakan. Itu ada di dalam Kristus itu. Dalam kemuliaan yang diberikan. Yang ada di dalam, dikatakan Kristus itu ada di dalam kamu, yang menjadi sumber kemuliaan. Kita kemudian terima kemuliaan ini. Kemuliaan Tuhan yaitu berat atau mutu atau bobot. Sebaliknya, kalau kita melihat dalam kitab Daniel pasal yang kelima, di sana kita membaca tentang Raja Belshazzar, Raja Babilonia. Pada satu waktu, pada waktu dia sedang mengadakan suatu pesta, dikatakan dari di sana bahwa tiba-tiba dia melihat di dinding ada tulisan. Dalam Daniel pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Didapati Raja Belshazzar itu ringan. Karena apa? Kita melihat kehidupannya adalah kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Waktu dia dapatkan gambaran ini, tulisan ini dituliskan, dikatakan dia seperti timbangan yang didapati terlalu ringan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati kita, bagaimana kehidupan kita. Sebab itu kita bersyukur dan terima kasih. Dia sudah datang di dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita. Tetapi waktu dia naik ke surga, dia kata, perlu aku pergi naik supaya Roh Kudus itu turun. Dan itu yang
kita terima di dalam kemurahan daripada Dia berikan kepada kita Roh Kudus, yaitu Kristus, yang merupakan sesuatu yang sangat bermutu, berat. Jangan sampai kita didapati ringan. Dan kita tahu akibat mengapa kemudian dia menjadi ringan adalah karena hidupnya yang jauh dari Tuhan. Diukur oleh Tuhan terlalu ringan. Dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani berarti doxa, mempunyai banyak pengertian. Satu adalah bicara tentang kekuatan. Jadi kemuliaan Allah itu merupakan suatu kekuatan. Kalau kita membaca dalam kitab Kolose pasal yang pertama ini ayat 11, dia bicara di sana tentang adanya kekuatan dan kuasa kemuliaannya. Ada kekuatan di dalam kemuliaan daripada Allah. Dan kita mengerti bahwa kekuatan itu Tuhan berikan kepada kita. Bukan kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan rohani. Kalau kita ingat juga di dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat 6 sampai 7, ayat-ayat yang seringkali juga kita dengarkan, yaitu di mana dikatakan di sana dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 7. Dikatakan dan juga merupakan nyanyian yang seringkali dinyanyikan. Dikatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Di sini dia berkata bahwa kepada Zerubabel yang sedang bangun kembali bait Allah, kita melihat dikatakan bahwa bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, bukan. Tetapi oleh roh Tuhan. Sehingga gunung pun dapat dipindahkan. Melihat di situ kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Dan kekuatan itu diberikan kepada kita karena tadi kita baca kembali lagi, Kristus yang ada di dalam kamu menjadi sumber kemuliaan itu. Hal yang lain kita lihat juga tentang artinya, yaitu kuasa. Nah, kalau bicara tentang kuasa, ayat-ayat ini saudara-saudara seringkali dengar pada waktu dalam ibadah-ibadah ini, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan Roh Kudus turun apabila saya lebih baik saya baca ayat itu. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi pada waktu Roh Kudus turun, bukan saja kita menerima kemudian Tuhan memberikan kepada kita bahasa roh, tetapi adalah kuasa. Dan kita seringkali hanya mengingat kalau kita sebentar mencari kuasa Roh Kudus dalam doa-doa kita cari bahasanya. Sebenarnya yang terpenting adalah kuasa itu. Kalau kuasa itu dikatakan kamu terima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita lihat ada kuasa yang Tuhan berikan yang menyebabkan kehidupan kita bisa menjadi saksi-saksi, bahkan saksi di sana adalah saksi-saksi yang berani juga memberikan seluruh hidupnya. Sehingga kita berani juga mengalami mati syahid. Karena apa? Ada kekuatan, ada kuasa ini di dalam kehidupan kita. Dan kita perlukan hal itu. Karena kita tahu bahwa kita mempunyai tugas semua. Bukan saja hamba-hamba Tuhan, semua umat Tuhan mempunyai satu tanggung jawab untuk menjadi saksi. Yang untuk kita ada keberanian, ada kuasa yang harus diberikan untuk kita memberikan kita keberanian untuk melakukan hal itu. Dan itu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Bahkan juga kalau kita membaca
ayat-ayat yang lain, bagaimana dalam kemuliaan Allah ini, dalam kuasa ini, maka terjadilah banyak tanda-tanda ajaib, mujizat dan sebagainya yang dikerjakan oleh kuasa Allah. Kita bisa baca itu dalam Lukas 6 ayat 19, ayat 8, pasal 8 ayat yang keempat bagian B. Kalau kita melihat kemudian juga satu hal dari hal kemuliaan itu, yaitu kekudusan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-10, pada waktu bait Allah akan ditabiskan. Lalu kita membaca di sana bahwa para imam-imam yang ada di dalam bait Allah itu, mereka membawa tabut ke dalamnya, ke dalam bait Allah. Tetapi kemudian dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, dia berkata begini, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu mereka keluar dari tempat yang kudus. Dan kita melihat lalu dikatakan adalah awan. Dan awan itu adalah kemuliaan Tuhan yang memenuhi rumah Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa bertahan untuk berdiri. Mereka semua tersungkur. Satu pengalaman yang indah yang kita ingin lihat kembali di dalam gereja Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, yaitu kekudusan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa tetap berdiri dan menengadah ke atas. Tetapi kita belajar kemudian tundukkan diri melihat Allah begitu besar. Dan juga dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 kita melihat di sana bagaimana pada waktu Yesaya mendapat panggilan Allah. Masuk di dalam bait Allah, lalu datanglah asap, dikatakan ada asap. Dan ada suara yang berkata, kudus, kuduslah. Lalu ada asap. Apa yang terjadi dengan Yesaya pada waktu dia lihat dan dengar kudus, kudus Tuhan itu? Dia mulai kata, aku ini najis bibirku, kotor bibirku. Jadi benar bahwa kemuliaan Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kudus, yang benar, yang suci di dalam Tuhan. Dan ini kita perlukan hari-hari ini. Gereja kembali masuk di dalam kekudusan karena kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita sebagai gereja. Juga dalam rumah-rumah Tuhan, kita ingin melihat kembali kuasa itu. Ada kekudusan kembali dinyatakan. Jadi kita melihat situ bahwa Kristus menjadi sumber kemuliaan Allah dalam tiap kehidupan umat Tuhan. Allah adalah kemuliaan dari umatnya. Itu kita bisa baca juga dalam Alkitab. Dalam kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 11 sampai 13, dalam Roma 1 ayat 21 sampai 23, bahwa Allah menjadi kemuliaan dari umatnya. Nah, kita perlu Allah menjadi kemuliaan kita. Tetapi juga kalau kita membaca kemudian bahwa umat Allah itu juga menjadi kemuliaan dari Allah. Saudara bisa baca itu dalam Yeremia pasal 13 ayat 11. Lalu juga pasal 33 ayat 9 dari salah satu Alkitab asing. Dikatakan di situ bahwa bagaimana umat menjadi kemuliaan Allah. Nah, pernah bangsa Israel itu mereka menukar kemuliaan itu. Kemuliaan Allah yang sebenarnya ada pada mereka kepada kemuliaan yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Allah adalah kemuliaan dari umatnya, tetapi umat juga menjadi kemuliaan dari Allah. Jadi kita lihat
Apa yang kita lihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan Yesus juga nanti kita lihat ada hal-hal ini, itu juga harus ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Supaya kita juga menjadi kemuliaannya dari Allah. Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata bahwa akibat dosa kemuliaan Allah berkurang atau hilang. Yang tadinya ada tetapi tidak ada, semua adalah karena dosa. Tuhan tolong kiranya kita semua umat Tuhan, biarlah Kristus itu tinggal di dalam kita dan dia menjadi sumber kemuliaan dalam hidup kita. Yang kemudian nampak tentunya kalau kita melihat apa yang kita sudah lihat dari arti kata-kata kemuliaan itu, bahwa kita benar-benar menjadi berkat bagi Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat kalau kemudian akibat dosa yang masih seringkali dilakukan menyebabkan kemuliaan Allah itu hilang, tidak kelihatan. Contohnya dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Di sana kita membaca tentang Imam Eli yang mempunyai 2 anak, Hofni dan Pinehas. Tetapi kalau saudara baca kehidupannya, maka sungguh ini menjadi perhatian bagi kita umat Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Dia berkata begini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Anak imam. Tetapi sama sekali dursila tidak mengindahkan dikatakan Tuhan. Bisakah itu jadi? Sesungguhnya bisa. Anak imam tetapi perbuatannya tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara nanti baca mereka korban-korban yang dibawa ke rumah Tuhan itu mereka pakai atau mereka gunakan semau mereka. Mereka memaksa seringkali apa yang mereka tidak boleh ambil, mereka ambil. Dosa mereka begitu besar. Lalu kita sampai kepada ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Waduh, sudah berdosa yang begitu hebat, tambah lagi mereka lakukan hal-hal yang najis. Siapakah mereka? Anak-anak imam. Lalu kita baca dari hal kehidupan mereka. Nah, mereka seringkali berperang. Bangsa Israel berperang dengan musuh-musuh yang mereka hadapi. Dan kita melihat biasanya karena ada kemuliaan Allah dalam tabut itu, kemuliaan Allah itu ada. Dan kita tadi baca adanya kekuatan, kuasa di dalam kemuliaan itu. Maka selalu mereka menang. Bangsa Israel selalu menang karena ada tabut, ada kemuliaan Allah. Hadirat Allah itu ada. Tetapi kita membaca dalam cerita ini bahwa pada waktu itu mereka akan masuk di dalam peperangan melawan orang Filistin. Seharusnya mereka menang. Tetapi kita baca mereka tidak menang, lalu mereka mulai bertanya, kenapa ya? Mereka cari tahu dan cari tahu. Kenapa kemudian mereka tidak mengalami kemenangan. Dan dalam pasal yang keempat kita membaca, pada waktu itu mereka angkat tabut karena mereka pikir ini tabut tentu memberikan kemenangan. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ada anak-anaknya Eli, Hofni, Pinehas juga ada di sini. Kalau kita baca di sana dekat, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan tabut. Tetapi dalam pengertian yang lain dikatakan mereka ada bersama-sama dengan tabut. Jadi mereka juga ikut pada waktu tabut itu diangkat. Mereka ikut. Mereka ikut angkat.
Dan kita melihat tentunya hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka masuk dalam peperangan, mereka kalah. Bahkan kalau saudara baca kemudian akhir daripada hidup mereka di dalam ayat yang ke-10 pasal 4 di bagian bawah. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Bermain-main dengan kekudusan Allah. Dia yang sebenarnya kuat, mereka tidak alami pertolongan. Bahkan kita lihat mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Akibatnya ayat yang ke-21, ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Karena katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Kemuliaan Allah hilang dari Israel. Mengapa? Dosa. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini benar-benar akan menolong kita, menghargakan. Tuhan berikan kepada kita bukan hanya keselamatan Kristus. Dan Kristus dikatakan yang adalah urapan daripada Allah, yang adalah roh Allah itu ada di dalam kita. Dan kita terima hal itu. Dia tinggal di dalam kita. Dan dikatakan Kristus itu menjadi sumber kemuliaan. Sebab itu dikatakan bahwa umat Allah juga harus menjadi kemuliaan Bapa. Jadi kita lihat bahwa kemuliaan Allah itu yang ada di dalam hidup kita itu harus juga nampak di dalam kehidupan ini. Dan kiranya Tuhan tolong kita semua sebagai umat Tuhan. Hargakanlah kebaikan Tuhan. Tuhan ingin berikan kepada kita kuasa. Tuhan ingin memberikan kepada kita Kristus tinggal. Tetapi ingat, kita jaga dan pelihara supaya ini tetap ada di dalam kita. Dan jangan sampai kemudian kemuliaan Allah itu hilang. Kita baca dalam Alkitab bagaimana jadinya kalau kekuatan itu hilang seperti Samson kehilangan karena dosa. Sungguh satu hal yang sangat tentunya merugikan kita semua. Jadi kiranya Tuhan tolong kita semua sebagai umat Tuhan perhatikan. Tuhan mau berikan kuasanya Kristus. Tapi bukan saja Kristus kita terima kuasa itu, tetapi memenuhi kita dengan kemuliaannya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kiranya kita sangat hargakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Menjadikan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menyembah Tuhan. Dan mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan kuasanya di atas kehidupan kita. Biarlah dia basahi hati-hati kita yang kering. Supaya kita boleh melihat kembali Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami pekerjaan Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang.
berikan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau memenuhi kami sepenuhnya dalam hidup kami, agar nampak kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kami ingin Tuhan dengan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dunia dapat mengenal Engkau melalui hidup kami. Puji Tuhan, Engkau-lah Allah, Tuhan kami yang heran. Dan Engkau juga Tuhan yang kiranya selalu kami boleh puji dan hormat di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu ajaib. Kekuatan yang ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu. Kami perlu Engkau setiap saat dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan dalam perjalanan iman kami tanpa kekuatan-Mu dalam hidup kami. Setiap saat kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau sudah berikan dan akan lagi berikan kepada kami sebagai gereja-Mu, melengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawalah kami untuk lebih masuk di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahwa kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau, sungguh Tuhan. Sebab itu kami tidak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau. Firman Engkau berikan kepada kami, tetapi juga Roh-Mu. Biarlah Kristus diam di dalam hidup kami, memerintah dalam hidup kami, memimpin kami. Haleluya. Karena itulah Tuhan, Engkau mau kerjakan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan, bagi mereka semua yang masih di dalam kegelapan. Tidak sedikit pun mereka yang lemah iman, mereka dibangkitkan kembali karena kesaksian daripada umat-Mu, karena kesaksian daripada-Mu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Karena kemuliaan yang Engkau berikan di dalam hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi Tuhan Yesus pertolongan, menjadi kekuatan bagi yang lemah, dan akan diterima oleh orang-orang yang belum percaya dan belum menerima kuasa-Mu. Masih banyak Tuhan yang memerlukan kuasa itu sebagai kekuatan di dalam hidup mereka untuk iring Engkau di hari-hari yang mendatang ya Tuhan. Kami tahu memang kami ada di dalam keadaan yang gelap dunia ini, tetapi Engkau jadikan kami satu terang Tuhan, untuk menerangi Tuhan, untuk menerangi dunia ini menjadi contoh yang baik Tuhan, supaya orang-orang itu juga kenal Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Segala puji bagi Engkau Allahku, haleluya. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan, haleluya. Allah Roh Kudus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kepadamu kami berikan segala kemuliaan dan hormat Tuhan. Haleluya, Engkau hidup, Engkau ada. Haleluya, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang Tuhan nyata bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kembalikan itu di dalam hidup kami gereja-Mu. Kuasa itu boleh nampak lagi Tuhan. Boleh lihat di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami perlu kuasa itu, kuasa. Memberikan kami keberanian untuk mengabarkan Injil-Mu. Berani Tuhan berkata-kata dari kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu, kami ingin Engkau tinggal di dalam kami. Menjadi kekuatan bagi kami menghadapi apapun. Tuhan, kami mempunyai kekuatan untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan, untuk menentang, melawan segala hal yang tidak baik yang seringkali mau datang menyerang hidup kami. Nyatakan itu dalam hidup kami Tuhan, supaya dunia tahu ada Engkau di dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu nampak Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tolong kami, biarlah kemuliaan-Mu yang ada di dalam hidup kami juga Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa kami hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kesucian daripada Tuhan. Benar Tuhan, tidak mudah, tetapi kuasa itu memberikan kami keberanian menolak hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor Tuhan. Engkau berikan itu di dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Haleluya, haleluya. Disinilah sekarang ini kami masing-masing di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kuasa itu atas setiap kami yang sedang mendengar tayangan ini. Yang sementara ini juga berdoa Tuhan kepadamu dimanapun kami ada. Engkau ada Tuhan di mana kami berseru kepadamu. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan kami bersekutu dengan Engkau. Dan Engkau hadir di dalam hidup kami. Dan Engkau juga berikan apa yang kami perlukan terlebih hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu jelas bagi kami. Bahwa kami perlu senantiasa dikuatkan dari hari ke hari di dalam kekuatan Tuhan. Masuk di dalam kekudusan demi kekudusan. Masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Masuk dari kemenangan kepada kemenangan. Bukankah itu yang Engkau janji? Dan kami ingin alami itu Tuhan. Kami ingin menjadi gereja yang sungguh dapat menjadi terang dalam dunia ini. Supaya banyak orang boleh percaya kepadamu. Tuhan, selidiklah setiap hidup kami. Lihatlah anak-anak Tuhan yang sedang berdoa dan mencari dan mohon Tuhan Engkau baptis mereka dengan Roh-Mu. Lihatlah kehidupan mereka juga Tuhan. Supaya kiranya Engkau layak menempati hidup kami ya Roh Kudus. Supaya Engkau layak tinggal di dalam kami. Menjadi kekuatan kami untuk meneruskan perjalanan iman kami. Ya Tuhan dari iman kepada iman. Sampai kami kepada kehidupan yang sempurna. Tolonglah kami Tuhan. Kami masih jauh Tuhan dari apa yang Engkau mau. Tapi terima kasih kami dengar firman dan firman berbicara kepada kami. Untuk menguduskan kami dari hari ke hari. Dari hari ke hari sekiranya kami berkenan dan berkenan. Sehingga Engkau melihat tiap hidup kami. Engkau juga akan selalu Tuhan Yesus menolong kami. Sehingga Tuhan sungguh apa yang Engkau rindukan kami menjadi dewasa sebagai gereja-Mu. Yang Tuhan Yesus Engkau siapkan untuk menjadi pengantin-Mu ya Tuhan. Untuk masuk di dalam kekekalan nanti. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Kami perlu. Sebab itu Tuhan, tolonglah setiap jiwa kiranya. Tuhan, kami buka hati kami supaya Engkau sungguh masuk dalam tiap kehidupan kami. Dan kami boleh terima kekuatan itu dari hari ke hari. Jadikan kami sebagaimana yang Engkau kehendaki kami menjadi sama seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, kami masih jauh, tetapi kami ingin Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami boleh benar-benar bertumbuh dan bertumbuh. Akan mengeluarkan buah-buah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu.
Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau dipuji dan ditinggikan sementara ini. Sementara umat-Mu sedang berdoa. Apakah mereka berlutut, berdiri, duduk Tuhan. Engkau melihat hati mereka menghadap kepadamu saat ini. Mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau sendiri merasakan perlunya Roh Kudus itu turun. Sebab itu Engkau kembali ke dalam sorga. Biarlah kami umat-Mu juga merasakan perlunya kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kristus itu menempati kami dan menjadi sumber dari segala kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Puji Tuhan, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang kerjakan terus dalam setiap hidup kami yang sungguh-sungguh berserah kepadamu saja. Dan berjalan ya Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau mengerti setiap hati dan pikiran kami saat ini. Tidak ada ya Tuhan yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memenuhi banyak jiwa-jiwa yang sedang berlutut, sedang berdoa saat ini. Kami percaya karena itu janji yang tetap Tuhan. Engkau akan penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kristus di dalam kami. Haleluya. 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 Segala puji hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami berikan kepada Engkau saja yang layak menerima Tuhan segala puji hormat dan kemuliaan daripada hidup kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kalau Engkau masih bicara kepada kami sampai malam hari ini, Engkau masih mau berbicara, kami tahu karena Engkau baik adanya. Engkau membawa kami kepada perbaikan. Supaya Engkau juga dapat memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib. Engkau heran, Engkau mulia adanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kuatkanlah kami semua Tuhan, kuatkan kami. Urapan-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami ingin Tuhan sungguh merasakan Engkau begitu dekat karena Engkau ada di dalam kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, kalau Engkau Allah masih jauh juga Tuhan mau menegur kami melalui firman-Mu. Teguran Tuhan tentunya sesuatu yang baik bagi kami. Karena kami perlu diperbaiki. Dari apa yang tidak baik, Engkau perbaiki. Apa yang sudah hilang, Engkau mau kembalikan. Engkau akan pulihkan semua di dalam hidup kami. Agar nampak kembali Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nampak ya Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu. Nama Tuhan dibesarkan dan dipuji. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah pembaptis dengan Roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kepadamu saja Tuhan, pandangkan iman kami kepadamu saja. Kepada Engkau ya Tuhan,
yang sudah memulai iman dan akan menyempurnakan iman kami ya Tuhan. Tolong, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami tidak kecewa Tuhan mengiring Engkau, haleluya. Kami tidak kecewa mengiring Engkau Tuhan. Karena kami melihat berkat-berkat ilahi yang Engkau curahkan menjadikan kami begitu Tuhan kuat di dalam Engkau. Mempunyai kuasa, hidup dalam kekudusan. Dan kami ingin pertahankan, jangan sampai kemuliaan itu hilang. Karena kami kembali jatuh kepada kehidupan yang lama. Kami jatuh lagi kepada kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Betapa kami akan sangat kerugian. Kami akan menyesal nantinya. Benar firman-Mu katakan. Tapi Tuhan tolonglah kami. Kami ingin tetap di dalam Engkau. Kami mau tetap di dalam Engkau. Puji Tuhan. Segala puji hormat kami berikan kepadamu saja Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau Allah yang hidup, haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang maha kuasa. Glory bagi nama Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Glory bagi nama Yesus, glory bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Segala puji hormat kami berikan kepadamu Tuhan. Kami berikan segala pujian hormat kepadamu. Kalau pada saat ini, pada malam hari ini, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah naikkan pujian, doa-doa sudah dipanjatkan kepadamu, permohonan-permohonan sudah naik kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau memperhatikan, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan keperluan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan kami boleh merasakan sungguh Tuhan betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan saja. Karena hanyalah Engkau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin.